menjadi desainer itu tidak hanya membuat baju bagus, tetapi bagaimana menciptakan brand sehingga brand itu kemudian akan menciptakan pasar. Nah, pasar itu akan menyerap industri, di mana akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga hidup kita akhirnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, itu memang susah dibilang. Kalau masang pahit deso, katanya orang gitu ya. Deso itu apa bahasa Inggrisnya di sini? Desit, desa gitu ya. Sebetulnya kita nggak boleh memandang begitu, karena semua produk itu yang jelek juga ada yang beli, yang sedang juga ada pasarnya, yang high class pun ada peminatnya. Karena semua pangsa pasar itu yang menciptakan adalah Tuhan Allah kita, ilahi, bukan manusiawi gitu. Jadi kalau memang itu deso, ya memang ada orang yang senang deso tuh ya ada loh, jangan salah loh ya. Bagi kita mata kita tuh bukan matamu, tapi saya berharap hatiku adalah hatimu. Sampai jumpa di Cerita Cinta Palembang Fashion Week. Kita tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir. Selamat malam dan selamat datang di Palembang Fashion Week 2020 yang mempersembahkan pagelaran 30 tahun Ana Avanti berkarya. Dari dulu Palembang berjaya, ceritanya kita tahu galau. Karena damai Palembang dicinta, pacak dikenal ke ujung dunia. Sungai Musi yang belah kotanya, Ampera tegak kuat bersama. Jadi lemak kita saling jago, mangko pacak kita jayo galau. Payu kawan sedulur Palembang galo-galo, payu kita bersama kita jago galau. Dari subuh kita bersama, jalan ke ibadah galau. Inilah dia kota kita yang cinta, Palembang emas Darussalam. Oke guys, jangan lupa subscribe Edi Hasan JM. Ya, jadi selamat siang semuanya. Selamat siang bundaku yang kucintai, bunda-bunda para putri Indonesia. Selamat siang Pak. Ketika ditanya sosok seorang Bunda Ana Avanti, satu kalimat yang bisa terbersit di pikiran saya, yaitu melakukan semuanya dari hati dan cinta. Makanya kenapa pagelaran kali ini diberi nama Cerita Cinta. Dan itu memang betul, saya sangat merasakan sekali. Sama seperti Jessica, pertama kalinya saya bertemu dengan Bunda Ana Avanti pada saat malam Grand Final Putri Indonesia 2019. Kurang lebih sama ya cerita kita. Di situ saya sangat gemeteran. Karena memang saya dan Jessica tidak pernah bisa menyangka bahwa kami bisa melaju ke top 3 pada saat itu. Di situ Bunda mungkin melihat saya yang gemeteran. Di situ Bunda pegang tangan saya, Bunda ambil tangan saya. Bunda taruh tangan saya di dada saya bersama dengan tangan Bunda juga. Di situ Bunda berdoa. Dan di situ Bunda bilang, kamu tenang, fokus, kamu pasti bisa. Di situ jujur saya rasanya pengen nangis, pengen gimana ya, kayak kalau bahasa Jawanya ya Bunda kayak langsung ces gitu. Ada rasa yang memang ditaruhkan oleh Bunda. Itulah yang menyebabkan kami mencintai dia, kami sangat sayang sama dia, dan semua orang
ketika ditanya pasti akan mengeluarkan jawaban yang sama. Karena ketika seseorang menaruh hati pada apa yang dia cintai, pada apa yang dia kasihi, dan pada apa yang dia fokuskan, kita bisa merasakannya. Jadi kalau untuk saya memang saya sangat baru mengenal Bunda. Baru 1 tahun saya mengenal Bunda, tapi saya berasa seperti saya mengenal Bunda sudah bertahun-tahun karena cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Harapan saya ke depannya, semoga Bunda tetap menjadi Bunda untuk kami, untuk saya, untuk Jessica, untuk kakak-kakak senior Putri Indonesia, dan tetap menginspirasi untuk bangsa Indonesia. Karena Bunda ini adalah salah satu alasan kami, para Putri Indonesia, dapat membawa identitas bangsa Indonesia ke kancah dunia. Kurang lebih itu dari saya. Harapannya untuk Palembang Fashion Week sendiri, mudah-mudahan sukses, mendapatkan hasil yang diinginkan bagi kita semua, dan semoga pagelaran ini dapat mengangkat nama Palembang lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Join Mari, runner up 1 Putri Indonesia 2019. Kita akan berikan langsung pertanyaan. Untuk tidak tumpah, tapi perjalanan para putri selama 17 tahun di hatiku, semua punya catatan di hati Bunda. Dan khususnya kami sebenarnya masih belum tidur. Saya Jolene, kemudian Jessica, juga Sonia, Wilda. Kami selesai kemarin jam 1 pagi. Jam 3 pagi kami ke bandara, rombongan tim Anavanti, dan kemudian pagi jam 5:30 terbang, dan paginya kami sudah berada di Palembang, dan kemudian tadi malam kami JR sampai jam. Wow, tepuk tangan dulu dong. Bunda, ini memang kerja kerasnya luar biasa sekali, dan juga Putri Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di Kota Palembang di persembahan pagelaran 30 tahun Ana Avanti Berkarya. Dengan temanya Cerita Cinta. Bunda mohon izin, kita akan lempar pertanyaan untuk rekan-rekan media. Mengapa pilihan-pilihan itu yang dipilih untuk di Palembang? Terima kasih. Ya, tidak pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Bagi saya tidak pernah saya hitung seperti apa cerita cinta saya untuk Indonesia. Jadi saya memang tidak pernah berhitung, tidak pernah jualan. Bagi saya semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan di setiap kota di mana saya hadir, seperti misalnya di Bali, saya akan berikan satu sekuen biasanya untuk daerah-daerah setempat. Jadi kalau di Palembang itu songket. Kalau ditanya dari mana songketnya, dari hati saya gitu. Jadi saya tidak pernah mau menjawab yang sifatnya tuh sejarah, takut nantinya ada sejarah yang lebih baik lagi gitu. Kenapa kok tidak ini, bu ini gitu. Jadi tidak bisa didikte karena cinta itu datangnya dari hati. Ya, jadi dipersembahkan untuk orang yang punya hati dan dilihat dari hati ke hati, maka begitu pulang yang berbicara bukan karena bagusnya, tapi pulang tuh saya harapkan semua tuh kalau orang Jawa itu apa ya, kayak sesek gitu, kalau bisa jangan pulang ya Pak Cong, iya. Harapan saya itu yang pengen saya berikan, dan tentunya saya mengangkat songket sebagai salah satu konten lokal dan tidak bisa dikatakan kenapa. Gitu ya. Lalu untuk lagu-lagu saya berjuang semaksimal mungkin dengan komposer saya Mas Trias, dan project official saya Mas Budi, dan juga tim production house semuanya dari Jakarta, dengan para 100% model dari Jakarta, hanya satu dari Palembang yang sudah di Jakarta, dan kemudian juga mengajak serta rekan-rekan perancang mode Palembang. Jumlahnya 25 orang untuk naik ke atas panggung sebagai pendukung acara, bukan sebagai jualan baju, bukan identitas pribadi, tetapi saya ingin langkahku kelak menjadi langkahmu, dan saya menyebut mereka adalah sahabat.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda, silakan. Dengan tangan hari ini. Itulah alasannya bahwa publik Palembang ini, khususnya para perancang mode Palembang ini, supaya melihat inspirasi itu menjadi keluasan, menjadi area yang tidak bertepi, sehingga dia harus mau melihat orang lain, harus mau belajar dari orang lain, dan harus mau merasa bahwa diri ini bukan siapa-siapa gitu. Kalau kita sudah merasa diri ini sukses, tentu kita tidak belajar. Sama juga dengan kenapa kita mesti latihan sampai jam 4 pagi. Wong ini show-nya roadshow. Setiap roadshow itu ceritanya hampir sama. Yang di show ini tuh hampir sama. Kenapa nggak yang kemarin aja sudah? Lighting, latihan. Ya. Multimedia latihan, penari latihan, semua latihan, karena tentu ingin memberikan inspirasi untuk Palembang gitu ya, bahwa menjadi desainer itu tidak hanya membuat baju bagus, tetapi bagaimana menciptakan brand sehingga brand itu kemudian akan menciptakan pasar. Nah, pasar itu akan menyerap industri, di mana akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga hidup kita akhirnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, itu memang susah dibilang. Kalau masang pahit deso, katanya orang gitu ya. Deso itu apa bahasa Inggrisnya di sini? Desit, desa gitu ya. Sebetulnya kita nggak boleh memandang begitu, karena semua produk itu yang jelek juga ada yang beli, yang sedang juga ada pasarnya, yang high class pun ada peminatnya. Karena semua pangsa pasar itu yang menciptakan adalah Tuhan Allah kita, ilahi, bukan manusiawi gitu. Jadi kalau memang itu deso, ya memang ada orang yang senang deso tuh ya ada loh, jangan salah loh ya. Bagi kita, mata kita tuh bukan matamu, tapi saya berharap hatiku adalah hatimu. Sampai jumpa di Cerita Cinta Palembang Fashion Week. Ini tentang kita tertawa ceria bersama. Saat kau dirundung duka, ku buat kau jadi bahagia. Ini terus melangkah, aku pun miliki rasa. Ia sahabatku, pujaan hatiku, tapi ia bukan kekasihku. Meski banyak waktu untuk terus bertemu, tak mudah ku katakan padamu. Lewati suka dan duka, mengisi hari bersama. Tak bisa ungkapkan rasa, karena engkau miliki dia. Oh, ia sahabatku, pujaan hatiku, tapi ia bukan kekasihku. Meski banyak waktu untuk terus bertemu, tak mudah ku katakan padamu. Ia sahabatku, pujaan hatiku, tapi ia bukan kekasihku. Meski banyak waktu untuk terus bertemu, tak mudah ku katakan padamu. Ia sahabatku, pujaan hatiku, tapi ia bukan kekasihku. Meski banyak waktu untuk terus bertemu, tak mudah ku katakan padamu. Ia sahabatku, pujaan hatiku, tapi ia bukan kekasihku. Meski banyak waktu untuk terus bertemu, tak mudah ku katakan padamu.
kekasihku.